Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini aku akan bikin video sesuai request kalian yang udah aku post tadi siang di Instagram. Bahwa banyak dari kalian yang pada request bikin video tentang virus yang lagi mewabah Indonesia, COVID-19. Jadi sekarang aku akan bikin video beberapa hikmah dari virus corona tersebut. Jadi langsung aja ya, simak videonya, stay tune terus, jangan kemana-mana. Beberapa hikmah dari datangnya virus corona. Yang pertama adalah kesadaran diri kita untuk menjaga kesehatan. Banyak dari kita selama ini yang lalai akan kesehatan diri kita sendiri. Padahal yang tahu kondisi diri kita itu ya diri sendiri, bukan orang lain, bukan teman, bukan saudara, atau orang tua. Yang tahu kita sehat, yang tahu kita sakit, yang tahu imun kita lagi nggak baik, itu diri kita sendiri. Seharusnya kita harus sadar kapan ketika kita butuh istirahat dan kapan ketika kita benar-benar fit atau sehat. Dengan adanya virus corona ini, sekarang kebanyakan dari kita lebih memperhatikan kesehatan. Karena sebelum datangnya virus ini, kebanyakan dari kita itu meremehkan, atau bukan meremehkan ya, lebih tepatnya acuh. Ketika kita flu atau pusing-pusing atau nyeri sendi atau segala macam, kita selalu nganggapnya cuman sakit gini doang, pakai obat warung ntar juga sembuh. Kebanyakan dari kita seperti itu. Padahal sebenarnya kita itu diberi teguran oleh Allah untuk istirahat. Kebanyakan dari kita sakit seperti itu tuh nggak usah dimanja lah, nanti kalau dimanja tambah jadi, pasti gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Seharusnya kita mengobatinya secara benar agar tidak terjadi sakit yang lebih parah lagi. Yang kedua, yakni hidup sehat dengan obat-obatan herbal, yaitu contohnya seperti jamu-jamu atau tumbuh-tumbuhan herbal lainnya. Sebelum adanya virus corona ini, banyak sekali ya orang-orang maupun di Indonesia atau di luar Indonesia yang kurang menyukai dengan obat-obatan herbal. Entah itu dari baunya atau dari rasanya, mungkin memang kurang enak karena dia alami, tidak banyak pengawet atau tidak banyak campuran-campuran. Jadi rasa dan baunya masih alami sekali. Kebanyakan dari kita lebih suka mengkonsumsi obat yang instan atau yang langsung. Kan lebih praktis, lebih enak, lebih mudah didapat. Tapi kurang kita sadari bahwa sebenarnya obat-obat tersebut lebih banyak mengandung zat adiktif dan juga gula yang bisa menyebabkan diabetes. Yang ketiga, yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga. Bisa kita lihat kejadian ke belakang remaja NF yang membunuh anak umur 6 tahun di Jakarta. Itu semua diakibatkan karena kurangnya pendidikan, akhlak, penanaman akhlak terpuji dari lingkungan keluarga, bisa jadi sekolah, atau kurangnya pendidikan psikologis anak tersebut. Seharusnya kita sebagai yang lebih tua atau orang tua bisa memberikan pendidikan akhlak yang bagus agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Dengan adanya corona ini, pemerintah sudah beberapa minggu terakhir menegaskan kebijakan tentang beraktivitas, yaitu anak-anak bersekolah lewat online di rumah, yang remaja yang masih kuliah juga kuliahnya lewat rumah, orang-orang dewasa kerjanya lewat rumah, dan membatasi aktivitas di luar rumah jika memang tidak mendesak. Bisa kita ambil nilai positifnya dari itu. Dengan adanya kebijakan pemerintah itu, kita jadi lebih sering bertemu dengan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, atau saudara-saudara yang lainnya, yang selama ini bahkan mungkin ada di antara kita yang jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Yang kecil-kecil sibuk sekolah atau les, yang remaja sibuk kuliah atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, yang dewasa sibuk kerja, pulangnya malam, berangkat pagi. Jadi jarang
ada interaksi antara keluarga tersebut. Padahal dalam Islam pun dijelaskan bahwa pendidikan agama sedari dini itu sangat penting. Dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas kita di luar rumah, kita juga bisa beraktivitas di dalam rumah. Contohnya beraktivitas yang bermanfaat, bisa mendapatkan pahala. Contohnya sholat berjamaah, hafalan surat-surat pendek, tadarus bersama dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakak, atau dengan adik. Bisa juga bersolawat. Kita lakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang keempat, yaitu lebih mengingat mati. Banyak dari kita sekarang ini ya pada sibuk dengan urusan dunia, nggak ingat mati. Padahal sebenarnya kematian itu lebih dekat daripada urat nadi. Memang sih, bukan hanya dengan corona saja, sebenarnya kita pun bisa mati dengan ketetapan kontrak yang sudah Allah tetapkan. Tapi dengan adanya corona, kita melihat saudara-saudara kita yang Masya Allah sudah tertimpa musibah ya, sedang tertimpa musibah sekarang, yang sedang menderita corona kan. Banyak korban yang meninggal. Jika kita melihat berita-berita di TV, informasi dari media sosial, seharusnya dengan itu kita tersentuh atau kita lebih mengingat kematian. Karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kullun nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi dengan itu semua kita seharusnya bisa lebih lagi mengingat kematian. Itu tadi teman-teman beberapa hikmah dari adanya virus corona. Banyak dari kita itu hanya melihat sisi negatifnya dari virus corona, padahal seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa sih Allah kasih ujian? Kenapa sih Allah buat Indonesia ini ngerasain virus corona? Kurang apa sih? Gitu kan? Pasti kita bertanya-tanya. Kurang apa sih ya Allah? Selama ini kami itu udah begini, ibadah iya begini, sholat iya begini, tapi kenapa masih diberi ujian gitu kan? Kita nggak boleh kayak gitu, karena Allah itu sayang dengan kita. Makanya Allah kasih kita ujian, karena Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas mampu dan sanggupnya. Setiap sakit yang kita rasakan itu akan dibalas pahala oleh Allah asal kita ikhlas. Bukankah nikmat Allah selama ini sangat besar ya teman-teman? Bahkan kita pun gak sanggup untuk menghitungnya. Selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, jadi gak sadar sama nikmat Allah. Pas kita dikasih musibah baru kita sadar. Itu tandanya Allah kangen. Allah kepengen kita itu ngadu, Allah kepengen kita deket lagi sama Allah. Makanya Allah kasih kita ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, akankah kalian mengira masuk surga sebelum datang kepadamu cobaan, sebagaimana yang telah ditimpahkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka sungguh merasakan kesulitan, penderitaan yang sangat berat, serta gangguan Rasulullah SAW. Dan orang beriman bersama berkata, kapankah tiba pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Jadi teman-teman bisa kita simpulin dari firman Allah di atas tadi, bahwa ujian yang sedang kita rasakan sekarang belum ada apa-apanya dengan ujian yang sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka bahkan lebih payah, lebih susah lagi ujiannya dari Allah. Oleh karena itu kita jangan berburuk sangka atau suudzon kepada Allah. Kita anggap saja ini sebagai teguran karena kita selama ini lupa atau lalai kepada perintah Allah. Nah baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video tadi membawa manfaat atau mudarat bagi kita, dan semoga kita semua terlindungi dari segala mara bahaya. Marilah bersama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita sayangi Allah. Jika kita sayang Allah, Allah akan jauh lebih sayang pada kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.